Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu kembali dengan Ibu pada pembelajaran kimia, materi termokimia. Kali ini kita akan mempelajari tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm dalam bentuk eksperimen atau dalam bentuk praktikum. Nah, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm ini masih ada di KD 3.2, yaitu menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan siswa dapat membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, serta siswa dapat menyebutkan ciri-ciri dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, marilah anak-anakku sekalian kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam memahami pembelajaran kita kali ini. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita tentang materi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kegiatan kita kali ini adalah melakukan eksperimen tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kita lihat alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berikut ini. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan reaksi eksoterm dan endoterm sebagai berikut. Yang pertama, gelas kimia. Ini sudah berisi air. Kemudian gelas ukur. Lalu ada rak tabung reaksi. Yang berikutnya ada tabung reaksi. Kemudian ada spatula, lalu ada termometer, kemudian ada penjepit tabung reaksi. Bahan yang digunakan adalah urea, kemudian NaOH, natrium hidroksida. Nah, langkah kerjanya yang pertama, kita masukkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 10 ml. Masukkan sebanyak 10 ml. Nah, kemudian air ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi, masing-masing sama sebanyak 10 ml. Ini kira-kira saja ya, Nah, ini sudah pas 10 ml. Kita masukkan. Berikutnya, kita ukur suhu awal dari air tersebut dengan menggunakan termometer. Kita masukkan, kita ukur suhu awal dari air tersebut. Ternyata kalau kita perhatikan suhu awalnya 27. Kita lihat ini ada 27, batas garis merah 27 derajat Celcius. Kalau kita hitung juga tabung yang kedua, ini suhunya 27 derajat Celcius. Nah, kemudian kita angkat. Langkah berikutnya,
Kedua tabung reaksi ini akan kita gunakan untuk membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kita coba dengan tabung yang pertama. Akan kita masukkan urea terlebih dahulu. Jadi ureanya kita tuang dulu untuk memudahkan memasukkannya ke dalam tabung. Urea ini kita tuang seperti ini. Kemudian ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kira-kira 2 miligram. Kemudian kita aduk. Cukup dengan menggunakan pengaduk termometer. Kita perhatikan apakah suhu yang dihasilkan itu berbeda dari suhu awal tadi. Nah, untuk memudahkan kita melihat, kita boleh menggunakan penjepit tabung reaksi seperti ini. Ya, sambil kita aduk. Sampai beberapa saat kita lihat ternyata suhunya turun. Nah, kita lihat suhunya, nah, terlihat suhunya turun menjadi sekitar 25. Terlihat anak-anak? Suhunya turun berbeda dari suhu awal tadi. Kemudian kalau kita rasakan, nah kalau kita pegang suhu di sekitar tabung ini akan terasa dingin. Dan ini terlihat ada embun di tabung reaksi kita karena terasa dingin. Jadi di bagian luar tabung reaksi ini akan terasa dingin. Suhunya pun kalau kita lihat dari termometer ini turun dibandingkan suhu awal tadi sebelum pencampuran. Suhu akhirnya kalau kita lihat turun ya anak-anak ya. Terlihat suhunya. Menjadi di bawah 20. Suhunya menjadi 20 derajat Celcius. Terlihat anak-anak tanda merah? Oke anak-anak, nah ini reaksi yang pertama. Suhu awal tadi 27 derajat Celcius. Suhu akhir setelah penambahan urea 20 derajat Celcius. Maka reaksi yang pertama ini kalau dia menghasilkan ciri-ciri suhunya turun, kemudian ada rasa dingin, reaksi bersifat endoterm. Bagus anak-anak. Kita coba dengan reaksi yang berikutnya, reaksi yang nomor 2. Ini kita angkat dulu termometernya, kita masukkan ke dalam, kita cuci dengan air agar tidak tercampur pada saat kita melakukan percobaan nomor 2. Kita mulai dengan percobaan nomor 2. Tadi kita sudah ukur suhu awal dari air tersebut. Kita masukkan, kita ambil NaOH,
Kita ambil NaOH, kita letakkan dulu di kertas agar memudahkan kita dalam memasukkannya ke dalam tabung. Lalu kita masukkan. Ini besar, NaOH-nya besar. Kita masukkan ke dalam tabung. Kita cari yang lebih kecil, anak. Nah, ambil kembali, kita masukkan. Sama, nah, berasa cukup. Kita ukur kembali dengan menggunakan termometer sambil diaduk sedikit, diaduk sambil kita coba masukkan. Sambil diaduk kita lihat perubahan suhu yang dihasilkan, anak-anakku. Terlihat termometernya naik, suhunya naik sampai kurang lebih 80. Tinggi sekali. Dari 27 kalau kita lihat sampai 80 derajat Celcius. Dan kalau kita pegang, suhu di sekitar tabung ini terasa panas. Panas sekali. Nah, jelas anak-anak? Inilah reaksi yang bersifat eksoterm. Nah, ada ciri-ciri yang dihasilkan dari reaksi eksoterm ini, yaitu suhunya menjadi naik dan menimbulkan rasa panas. Karena suhunya naik, suhunya berpindah dari sistem ke lingkungan. Sistem itu adalah air dan NaOH, pindah ke lingkungan yang ada keadaan yang ada di luar tabung, maka menimbulkan rasa panas. Oleh karena itu, karena kalornya berkurang dari sistem ke lingkungan, maka delta H pada reaksi eksoterm tersebut menjadi negatif. Untuk reaksi endoterm, karena menghasilkan rasa dingin, ada penambahan ke dalam sistem kalornya, sehingga delta H pada reaksi endoterm bertanda negatif, bertanda positif, anak-anak. Maaf. Nah, itulah kegiatan kita kali ini, anak-anakku, yaitu percobaan tentang reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Bagaimana, anak-anakku? Jelas? Baik. Demikianlah, anak-anak, kegiatan percobaan kita tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Semoga kalian bisa memahami tentang perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.